Ya, hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari Heaven is Not My Home, buku dari Paul Marshall itu, dan saya akan mengajak kita untuk membuka Wahyu, pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai 27, disambung dengan pasal 22, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu pasal 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, bagian yang kita baca ini adalah bagian boleh dikatakan penutup ya dari kitab Wahyu, dan ini menjadi satu janji bagi gereja yang dianiaya di abad pertama, di abad kedua ya, untuk mereka punya kekuatan menghadapi zaman mereka. Dan kita lihat di sini apa yang disajikan ini bukan suatu pelarian dari keadaan-keadaan kita yang tercipta yang baik di dalam dunia ini, tetapi ini adalah satu janji mengenai perbaikan dari apa yang sekarang ini Tuhan ciptakan, dan yang sekarang ini kita lihat mengalami kemerosotan, tetapi bukan tanpa pengharapan, karena di dalam Kristus ada satu masa depan yang lebih baik bagi apa yang sudah merosot itu. Ciptaan ini adalah rumah kita. Itu kemarin kita sudah banyak bahas ya. Ciptaan ini adalah rumah kita. Dan agama Kristen seringkali dikaitkan dengan agama pelarian. Tetapi kalau kita melihat orang-orang Kristen yang terbaik, ya, orang-orang Kristen yang masuk dalam jajaran kita katakan kalau di dalam tradisi denominasi yang beda dari kita ya, disebut sebagai orang-orang suci, ya, para santo, atau kalau di dalam denominasi kita mungkin para martir, begitu ya, para martir. Martir itu artinya adalah saksi, ya, marturia, kesaksian. Mereka adalah orang-orang yang bukan melarikan diri dari dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi kenyataan dalam dunia ini. Mereka bukan menginginkan pie in the sky, kayak apa itu, kue di angkasa gitu ya, di awan-awan. Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup dalam daging dan darah dan tulang. Dan Yesus adalah juga Tuhan dalam rupa daging dan darah yang nyata. Kita tahu Yesus itu bukan semacam figur yang mengambang, yang kakinya tidak menapaki tanah, yang tidak mengalami kelemahan dan kesulitan dalam dunia ini, figur yang sepertinya mengajak kita untuk terangkat dari kenyataan yang berbau dan punya warna dan punya bobot dalam dunia ini, material. Bukan ya. Yesus itu adalah figur Allah yang masuk ke dalam ciptaan, dalam segala keterbatasannya, lokalitasnya, bahkan dalam segala kelemahannya. Jadi agama Kristen bukan agama pelarian. Dunia ini sepenuhnya adalah rumah kita. Saya sudah menjelaskan panjang lebar kemarin. Yohanes memakai
dua sense dalam istilah dunia. Jadi kalau dikatakan, kalau saudara menemui istilah dunia, baik dalam Injil Yohanes maupun dalam surat 1 Yohanes, istilah dunia itu jangan cuma diartikan sebagai ciptaan Tuhan yang material, langit dan bumi Tuhan ciptakan, lalu dunia disamakan dengan bumi. Bukan, tetapi dunia itu, khususnya kalau dikaitkan dengan yang kalau kita cintai, kita tidak mencintai Tuhan, yang dikaitkan dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat, sesuatu yang melawan Tuhan, maka kita bukan sedang bicara mengenai ciptaan di bawah sini pada dirinya sendiri. Kita bukan sedang bicara mengenai yang ada di bawah matahari, bukan. Tapi kita sedang bicara mengenai struktur yang kita bangun yang melawan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau Yohanes mengatakan, itu loh dunia yang beberapa orang mencintai dunia sehingga tidak mencintai Tuhan. Nah, dunia di situ jangan dipahami sebagai dunia ciptaan. Jangan dipahami sebagai planet bumi, jangan dipahami sebagai manusia atau apa itu, kehidupan di sini. Jangan. Tapi pahami sebagai ini. Babilonia, pahami sebagai ini. Menara yang kita buat untuk mengendalikan Tuhan. Kita berusaha bikin remote control untuk mengendalikan kuasa yang lebih tinggi dari kita. Supaya melakukan apa yang kita inginkan. Nah, dunia semacam itu. Dunia yang melawan Tuhan. Nah itu, kalau kamu mengasihi dunia seperti itu, kamu tidak mengasihi Allah. Tetapi kita sering mencampur adukannya dengan istilah bumi, dengan istilah ciptaan, dengan istilah di bawah matahari, dengan istilah hidup yang sekarang. Sehingga kemudian kita mengalami perbenturan yang keliru, ya, dikotomi yang keliru. Nah, dalam hari ini saya ringkas lagi dikotomi yang salah, yang digarisbawahi oleh Paul Marshall dalam buku Heaven is Not My Home ini. Yaitu dikotomi antara dunia roh atau dunia spiritual atau urusan spiritual dengan dunia material. Spiritual dan material itu tidak berlawanan. Ya, ini seringkali keliru nih kita. Kalau kita ditanya, apa lawan dari yang spiritual? Apa lawan dari yang spiritual? Seringkali kita lawankan apa? Yang material. Saya tulis saja dulu ya, supaya nanti kita jelas yang keliru. Yang kekal, apa lawannya? Sementara fana ya. Atau mungkin ini, temporal alias di dalam waktu ya. Di luar waktu, di dalam waktu. Surga apa lawannya? Mungkin ini ya, bumi ya. Surga, bumi. Yang di atas, yang di bawah. Betul? Tapi ini bukan dikotomi yang tepat, walaupun kita mungkin sering dengar. Ya, ini bukan dikotomi yang tepat. Kenapa? Karena ketika Alkitab bercerita mengenai Tuhan yang mencipta, coba kita tanya, spiritual ini maksudnya apa? Spiritual ini mungkin maksudnya di sini ya, dalam istilah ini, saya kasih tanda kutip aja. Karena nanti ada pemakaian istilah spiritual yang saya kira lebih tepat. Spiritual di sini mungkin maksudnya adalah just simply non-material ya, kan lawan dari materi. Betul ya, non-material ya. Material, non-material lah, mungkin lebih tepat gitu ya. Tapi kita mungkin ringkas material, spiritual. Oke. Lalu saya tanya, ini apapun itu ya, siapa yang bikin? Kan kita percaya kepada Allah Bapa pencipta dunia ini. Pencipta segala sesuatu. Yang kata Yohanes, di luar Yesus tidak ada apapun yang jadi dari segala yang dijadikan. Tidak ada yang ada kalau bukan diadakan oleh Tuhan. Betul kan ya? Tuhan itu pencipta segalanya, berarti kan
Nggak ada yang enggak dicipta sama dia. Nah sekarang saya tanya, kalau begitu, ini yang bikin siapa? Tuhan. Ini yang bikin siapa? Tuhan juga. Kan gitu. Nah kalau kita lawankan, biasanya dalam perbenturan itu, apa yang ada di belakangnya? Apa yang kita ingin katakan lewat perbenturan itu? Spiritual, material. Ngapain kita ngomong gitu? Biasanya dalam rangka ini, bikin prioritas. Bikin skala kepentingan. Mana lebih penting, mana kurang penting. Kalau bukan malah membedakan baik dan jahat gitu. Nah itu kita sih nggak sampai ke sana lah ya. Tapi kita mungkin sampai kepada skala prioritas. Yang material nggak sepenting yang spiritual. Yang material nggak sepenting yang non-material. Kan gitu ya, kira-kira ya. Lalu saya tanya, yang bikin siapa? Tuhan, dua-dua. Ada cognitive dissonance nggak? Merasa aneh nggak? Merasa ada yang ganjel nggak? Yang bikin Tuhan kok terus dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan katanya Farel. Yang satu lebih bagus dari yang lain. Aneh kan? Kedua, kekal sama fana. Yang bikin manusia itu, ada dua realitas itu, siapa? Kalaupun kita anggap ini benar nih. Nanti kita akan lihat manusia jelas tidak kekal. Yang kekal itu hanya Tuhan. Kenapa? Apa definisi kekal? Setidaknya ada dua kualitas sehingga sesuatu bisa disebut kekal. Satu, tak punya awal, tak punya akhir. Benar kan? Manusia bagaimana bisa kekal? Manusia punya awal nggak? Menurut Alkitab. Ya punya, ada cerita penciptaan manusia kan? Lo punya awal kok bisa disebut kekal? Aneh sekali kan? Jadi pasti sebetulnya lain itu yang disebut. Yang dimaksud tuh. Bukan kekal tuh sebenarnya. Sesuatu yang lain. Kedua, kualitas yang harus dipenuhi sehingga sesuatu dapat disebut sebagai kekal. Yaitu kekal itu berarti nggak dipengaruhi waktu. Tidak berproses. Manusia dipengaruhi waktu nggak? Manusia hidup dalam waktu nggak? Hidup dalam waktu ya. Sekarang saya tanya, siapa yang punya ide bikin manusia kayak gitu? Ya ini sudah tahu lah pasti jawabannya. Ya Tuhan lah ya. Bisa nggak Tuhan bikin manusia tidak di dalam waktu, tidak berproses? Bisa, pasti bisa. Ya dia bisa bikin kayak apa aja kan dunia ini kan. Tapi dia bikin manusia itu berproses. Manusia bisa aja diciptakan langsung jadi, ya, jreng gitu. Terus ya udah gitu terus, nggak menua, nggak makin dewasa, nggak makin kecil juga, ya, dan seterusnya. Tapi enggak kok, manusia diciptakan waktu lahir masih bayi, nggak berdaya, bertumbuh, jadi dewasa, jadi tua, lantas mati, kan gitu. Itu ide siapa? Ide Tuhan. Oke lah, kita bisa mempermasalahkan, mati nggak idenya Tuhan? Oke. Tapi bahwa dia itu dari kecil terus harus ada proses jadi besar, itu karena dosa? Kan bukan. Bukan toh? Karena Tuhan mengatakan apa? Beranak cuculah. Loh, kenapa nggak dibilang berlipat gandalah langsung gitu ya? Membelah diri atau apalah gitu caranya. Jadi langsung cloning gitu kan, langsung jadi banyak gitu. Enggak kok. Beranak cucu. Berarti apa? Generatif, intergenerasional. Dari kecil dulu, remaja, tua, oke lah. Nanti tua, enggak deh. Tua mati itu karena dosa, oke. Saya nggak berdebat di situ dulu. Tapi proses manusia itu adalah makhluk sejarah, makhluk historis. Ya, dalam arti dia hidup di dalam waktu. Itu idenya Tuhan. Sekarang saya tanya, aneh nggak kalau kemudian kita bandingkan kekal sama fana? Lalu kita bilang seolah-olah, yang ini second grade, ini first grade. Kita mestinya striving ke sini, nggak ke sini. Yang ini cuma sementara doang, temporary, persiapan doang. Ini yang the real thing. Aneh kan? False dichotomy ini. Bumi surga, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi siapa yang mencipta? Tuhan. Langit siapa yang mencipta? Tuhan juga. Aneh kan kalau dibanding-bandingin kan? Lalu kita bilang, yang di atas tentu lebih utama dari yang di bawah dong.
Ada nggak ayatnya di Alkitab? Gak ada loh. Jadi saya akan katakan, oke, somehow ada ini semacam dikotomi begitu, tapi tidak untuk dibandingkan, bukan dalam arti kita meninggalkan yang sini, mengarahnya ke sana gitu, bukan. Jadi apa dong? Dikotomi yang ada di Alkitab mungkin lebih dekat kayak begini ya. Kalau yang di sini bukan material non-material kayaknya. Tapi lebih ke arah ini. Ini pun dalam tanda kutip, invisible. Keilahiannya, kekuatannya yang tak terlihat, yang kekal, pakai istilah kekal sih, tapi dapat terlihat dalam pemikiran dari karyanya. Jadi urusan tidak terlihat dan terlihat. Masih ingat ketika Tuhan membukakan mata mereka sehingga mereka bisa melihat berapa banyak yang menyertai mereka, para malaikat itu. Kita tahu Yohanes itu diberikan penglihatan. Dalam arti diberikan, nih realitas yang sebenarnya nih kayak gini. Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Dan seluruh urusan masa depan itu yang akan terjadi dalam hari akhir, itu adalah apokalips. Apokalips itu apa? Penyingkapan. Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah mungkin pergerakannya itu lebih ke sana. Dari invisible jadi visible. Ini gerakan yang sesungguhnya. Bukan dari material jadi non-material. Bukan. Kalau Tuhan mau bikin dunia ini non-material, sekalian langsung jadi first grade. Kan mestinya begitu dong. Masa Tuhan bikin ciptaan kayak kita, bikin masakan mesti belajar dulu, bikin yang kayak gak enak dulu, nasi goreng baru terus pelan-pelan jadi enak. Kan aneh banget kan? Oh dunia material itu Tuhan yang masih belajar bikin dunia. Pelan-pelan jadi pinter dia bikin dunia, terus bikinnya yang imaterial. Aneh banget kan pikiran gitu kan? Jadi saya kira itu nggak kayak gitu. Sejak semula Tuhan tuh udah tahu dia mau bikin apa gitu. Dia tahu apa yang dia mau. Dan dia bikin dunia ini material, dan dia taruh manusia dalam dunia material. Gak ada yang salah dengan itu. Maka aneh kalau kita ingin meninggalkan ini dan menuju ke sana. Misalnya dengan bikin-bikin diri kita kayak tidak perlu materi. Gak perlu makan misalnya, gak perlu tidur misalnya. Dan segala macam ya, karena itu material. Kita mau yang rohani. Wah, aneh sekali, rohani itu gak dalam arti itu. Gak dalam arti meninggalkan kemakhlukan. Itu arogansi yang demonik sebetulnya. Gak kepengen jadi manusia, gak mau terima keadaan sebagai manusia. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah ini. Dari invisible, kagak kelihatan jadi kelihatan. Sekarang kita belum lihat, kelak kita melihat. Kan itu Paulus bilang kan? Kelak kita melihat muka dengan muka. Bukan, kelak kita jadi Tuhan. Bukan. Kelak kita akan, apa misalnya? Jadi makhluk kekal. Kelak kita akan jadi imaterial. Bukan. Bukan itu pengharapan kita. Sekarang kita nggak lihat, atau sekarang kita lihatnya samar-samar, besok kita lihatnya jelas. Kan itu? Benar ya? Jadi dari invisible kepada visible. Dan bukan berarti juga invisible ini jelek. Visible lebih bagus. Bukan. Tapi ini berkaitan dengan temporal tadi. Seperti itu. Ya, jadi kayak kamu baca halaman buku, makin ke belakang, tentu semuanya makin terang benderang. Di depan, semuanya tentu belum kelihatan. Kan gitu ya? Itu namanya progressive revelation kan? Dan apa kamu bilang halaman 1 tuh jelek, halaman terakhir paling bagus? Ya enggak kan? Halaman buku tuh ya, paling awal-awal itu, udahlah cetaknya pakai tinta yang sembarangan, yang mutunya rendah, kertasnya yang jelek-jelek. Nanti halaman terakhir baru full color, baru kertasnya yang tebel, kertasnya yang bagus, tintanya yang keren. Kenapa? Halaman terakhir itu yang paling keren. Halaman pertama tuh jelek lah. Kan bukan. Bener gak sih? Yang terakhir itu tidak akan jadi begitu efeknya kalau kamu tidak baca dari halaman pertama. Sama kayak musik. Ketika not terakhir dimainkan, jreng, selesai. Lalu orang terpukau sepersekian detik. Gila, keren banget. Tapi nggak akan begitu kalau dia nggak ngikutin dari awal kan? Coba kamu masuk gedung konser telat gitu ya, telatnya sejam gitu.
Lalu waktu duduk itu misalnya boleh gitu ya. Waktu duduk udah not terakhir, duduk jreng, terus orang pada berdiri tepuk tangan. Kamu merasa itu keren nggak? Ya enggak. Tapi kan itu yang terakhir kan? Yang paling puncak toh. Nah itu. Karena kita keliru, kita nggak masukin satu faktor. Tempo, waktu, sejarah. Kita nggak masukin faktor itu. Urutan. Ya. Karena mungkin obsesi sama ini tadi. Kekal dalam arti tidak berubah. Tapi tidak ada bayang-bayang perubahan, menetap, nggak ada proses dan segala macam. Itu at best adalah gambaran mengenai Tuhan dalam Alkitab, bukan mengenai ciptaan. Jadi aneh banget kalau kita kemudian kepingin kayak Tuhan dalam arti kepingin jadi Tuhan itu. Lalu kita bilang, oh itulah spiritualitas, itulah yang seharusnya menjadi cita-cita manusia. Aduh keliru banget ya. Jadi itu dikotomi yang keliru ini. Nah dikotomi yang lebih tepat ini yang ini ya. Saya bunderin aja ya. Dari invisible jadi visible itu. Penyingkapan. Ya, penyingkapan. Tuhan menciptakan yang gak kelihatan dan yang kelihatan. Dan pelan-pelan Tuhan bikin kita bisa melihat yang gak kelihatan itu. Itu namanya revelation. Yang kedua, present age sama coming age. Ya. Present age, zaman sekarang sama coming age. Nah ini panah saya kebalik nih. Panah saya ini sekuler nih. Karena dari present age menuju kepada coming age itu namanya apa? Kalau dari sini saya tadinya, terus saya jalan ke situ, itu namanya saya ngapain? Saya maju. Dan seluruhnya itu namanya apa? Kemajuan zaman. Itu sekuler. Kemajuan zaman itu mengasumsikan apa? Pusatnya di sini. Sayalah pusat dari semesta alam. Homo mensura, manusia adalah ukurannya. Humanisme itu, kemajuan zaman. Nah paradigma yang dari Alkitab adalah bukan kemajuan zaman, tapi masa depan mendatangi kita. Kita mah tetap di sini. Cuma masa depan tuh mendatangi kita. Itu namanya apa? Adventus. Ketibaan, arrival. Ketibaan dari apa sih? Apa sih yang tiba? Apa sih yang mendatangi kita? Kerajaan Allah. Pemerintahan Allah. The advent of the kingdom. Bukan kita yang pergi, progres, untuk menjadi suatu tata masyarakat yang indah, yang bagus, yang nggak ada celahnya. Enggak, itu adalah idea yang kebalik sama sekali, idea yang sekuler. Eskatologinya humanisme begitu, the idea of progress. Tapi eskatologinya Alkitab itu kebalikannya, yaitu masa depan itu datang menerobos kepada masa kini, menghampiri kita di dalam Yesus. Oke? Ya. So dia tiba, bukan kita nyampe, tapi dia tiba, bukan kita maju. Kalau mau ketemu dengan yang ada di depan, cuma dua cara kan? Kamu yang pindah maju ke sana, atau dia yang menjumpai kamu. Nah kalau di dalam Alkitab paradigmanya apa sih? Kita nyari Tuhan atau Tuhan nyari kita? Tuhan nyari kita kan? Kalau Tuhan nyari kita, logis nggak kalau kita yang maju dengan setengah mati, entahlah mendaki ke atas, entahlah lari dengan secepat mungkin ke depan, lalu ketemu sama Tuhan, samprokan, lalu pelukan. Kan aneh. Ya nggak? Paradigmanya Alkitab itu adalah Tuhan itu yang menjumpai kita. Dia yang masuk ke dalam dunia, inkarnasi, timingnya juga dia yang ngatur. Dia nggak masuk ke dalam dunia pada zamannya Konghucu misalnya, atau pada zamannya Nikola Tesla misalnya. Tapi pada zaman Yesus, pada zaman Pontius Pilatus, kenapa? Karena Adventus ini, dia menentukan timingnya.
Dia yang datang menjumpai kita, bukan kita yang maju mendekati dia. Ya, so Alkitab bukan bicara mengenai kekal dan fana. Ya, tentu ada kekal dan fana. Tapi Alkitab tidak bicara mengenai yang fana berubah jadi kekal. Bukan. Alkitab bicara mengenai present age dan coming age. Dan bicara mengenai gerakannya. Itu adalah coming age itu coming to advent kepada present age. Ya, the dawn of the kingdom, the advent of the kingdom, the arrival of the kingdom. Pemerintahan Tuhan datang. Itu. Ya, ini dikotomi yang benar yang pertama, ini dikotomi yang benar yang kedua. Lalu dikotomi yang benar yang ketiga, ya, dikotomi benar yang ketiga adalah Alkitab itu bicara mengenai kerajaan dan kuasa-kuasa dan tata kekuasaan dunia ini. Dan kerajaan Allah. Yang clash itu bukan antara Allah dan bumi, bukan antara surga dan bumi, tapi antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia, dalam arti kerajaan dosa. Itu. Jadi clash-nya itu bukan antara yang kelihatan sama nggak kelihatan. Bukan clash antara yang kekal sama yang sementara. Bukan clash antara even ya Allah dengan manusia. Tapi clash antara kuasa Allah dengan kuasa yang melawan Allah. Dan kuasa yang melawan Allah ini memang happen to be dipimpin manusia. Happen to be pakai segala perlengkapannya itu ciptaan Tuhan. Ya, segala perlengkapan itu ciptaan Tuhan. Misalnya apa? Planet ini, tubuh manusia, pikiran manusia, hasrat manusia, daya-daya manusia, alam. Itulah. Tapi jangan salah, kita mesti jernih melihat. Yang berlawanan bukan Allah melawan pikiran, alam, apalagi hasrat, you name it. Bukan, tapi melawan kejahatan lah kita bisa katakan. Kejahatan ini kan sesuatu yang bukan substansi dalam dirinya sendiri ya, tapi arah dari satu substansi. Benar nggak? Misalnya kalau kita katakan, contohnya apa ya? Contohnya kejahatan dalam rupa biologis ya, pembusukan misalnya. Pembusukan itu apa sih? Pembusukan bisa terjadi pada sayur, pada buah, pada daging, pada karakter, pada organisasi, pada masyarakat, pada kultur, ya, budaya. Kan gitu kan? Pembusukan itu apa? Ada nggak pembusukan tanpa bendanya? Misalnya pembusukan sayur tanpa sayur, ada nggak? Kalau nggak ada sayur dalam dunia ini, bisa ada nggak pembusukan sayur itu sendiri? Ini pertanyaan dari seorang matematikus yang bikin apa itu? Buku cerita anak-anak, Alice in Wonderland. Saudara pasti tahu ya. Ada satu adegan waktu itu, si Alice menatap seekor kucing, Cheshire Cat. Kucingnya nyengir, dia bilang cuman anehnya gak ada kucingnya, cuma ada cengirannya. Ada gak cengiran kucing tanpa kucing? Itu pertanyaan teka-tekinya ya. Ada gak cengiran kucing tanpa kucing? Ya gak ada lah, cengiran kucing itu ya adalah kucing yang nyengir gitu ya. Demikian dengan kebusukan sayur, gak ada tanpa sayur busuk kan? Yang busuk itu sayurnya. Tapi kebusukan itu sendiri bukan ditentukan atau bukan sesuatu yang sama dengan sayurnya itu. Yang bikin sayur Tuhan, yang bikin busuk sayurnya kejahatan. Kira-kira gitulah kalau kita mau ngomong analogisnya. Ya nggak selalu sih sayur busuk itu kejahatan ya. Ada bagian juga dari ordo ciptaan ya. Karena kalau sayur tidak membusuk, ya nggak bisa dimakan kan. Kan waktu dimakan kan dia membusuk ya di dalam ya, dicerna kan. Oke. Tapi
Oke lah, ini saya nggak memperdebatkan di sana. Karena kalau pembusukan sayur itu bagian dari ordo alamiah. Mungkin lebih tepat kejahatan itu ya pembusukan yang lebih substansial, lebih mengerikan daripada pembusukan sayur ya. Pembusukan hati lah gitu ya, pembusukan suatu kebudayaan dan seterusnya. Relasi, ya, relasi bisa membusuk dan seterusnya. Jadi pembusukannya itu atau kebusukannya itu bukan manusianya sendiri, bukan apa misalnya alamnya sendiri, ciptaannya sendiri, bukan, sama sekali bukan. Jadi apa? Jadi kita jangan bikin dikotomi. Oh, kalau ciptaan ini sesuatu yang rendah, hidup yang sekarang ini sesuatu yang rendah. Jangan. Alkitab nggak pernah bikin dikotomi itu. Yang Alkitab bikin dikotominya adalah dosa, kejahatan, perlawanan kepada Tuhan, kerajaan dunia ini sama kerajaan Allah, dikotominya itu. Ya, gak ada yang salah dengan bahwa kita ini makhluk temporal, kita ini fana, gak ada yang salah dengan itu. Ada yang salah adalah ini, kita itu jahat, nah itu salah. Ya, something wrong with it. Bahwa kita menemukan ada kejahatan di dalam dunia ini. Nah itu ada yang salah dengan itu. Dan Tuhan addressing yang salah itu. Ya, yang salah itu. Dia tidak interest untuk merubah kita jadi malaikat, ya, merubah kita jadi Tuhan apalagi, enggak, dia enggak interest itu. Dia interest merubah kita jadi baik. Itu. Ya, merubah kita menjadi seperti seharusnya. Oke. Dan seharusnya manusia itu imago Dei, ya. Itu. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi menegaskan bahwa dunia ini rumah kita, jadi please feel at home, ya. Dunia ini rumah kita, jangan eskapis. Dan yang kedua, perbaiki dikotominya. Yang ketiga, hidup Kristen adalah hidup yang melimpah seharusnya. Kita baca itu dalam Yohanes 10 ayat 10 ya. Hidup Kristen itu adalah hidup yang melimpah, tapi kita seringkali itu punya gambaran kehidupan Kristen itu kehidupan yang serba negatif ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu takutlah nanti bisa begini, bisa begitu. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang kita itu seperti takut hidup. Mungkin pikirkan ini, orang Kristen itu barangkali adalah orang yang tidak takut mati, tapi barangkali orang Kristen adalah orang yang takut hidup. Ya. Takut terlibat dalam kehidupan. Takut untuk jadi kehilangan kesuciannya mungkin, atau takut jadi salah jalan mungkin, atau apapun ya. Takut untuk hidup. Dan itu tidak seharusnya ya. Orang Kristen itu harus hidup sepenuh-penuhnya. Hidup orang Kristen itu harus jauh dari membosankan sebetulnya. Ya, betul-betul lively. Karena Kristus memberikan kepada kita gambaran mengenai kehidupan yang Dia tebus adalah kehidupan yang limpah ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 itu. Bukan kehidupan yang kering, kehidupan yang yang lifeless, yang pucat gitu. Enggak seperti itu, tapi kehidupan yang limpah ya. Oke. Tetapi ini bukan berarti bahwa kehidupan itu bebas dari penderitaan atau kejahatan, enggak. Maka memang perlu sih kita katakan kayak, orang Kristen kok kayak gitu ya, orang Kristen kok jahat misalnya. Ya tentu, kita perlu katakan. Tapi kita juga jangan heran kalau orang Kristen tidak sempurna ya. Kita juga jangan heran kalau orang Kristen juga berbagian di dalam problem dunia ini. Ya, jadi karena orang Kristen juga tidak sempurna, karena kerajaan Allah juga memang belum sepenuh-penuhnya, setotal-totalnya mengenyahkan bayang-bayang gelap dosa dari dunia ini. Hari itu akan datang, tapi belum. Ya, itu poin yang ketiga. Jadi hidup Kristen harusnya hidup yang sepenuh-penuhnya. Yang keempat, pelayanan kita di sini adalah pelayanan yang sementara. Jadi ini kita afirmasi ya, pelayanan kita di sini adalah pelayanan sementara. Kenapa? Karena tatanan dunia seperti sekarang ini, di mana ada kejahatan, di mana ada ketidakadilan, di mana ada kesia-siaan, di mana ada kematian, adalah tatanan yang
yang belum final. Tatanan yang belum sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Dan tatanan itu akan berlalu. Ya. Gambaran di dalam Alkitab adalah langit dan bumi yang lama itu akan berlalu. Nah, akan berlalu ini bukan berarti hore nanti akan semuanya jadi berubah gitu ya dan segala macam. Bukan. Tapi kejahatan akan lenyap. Itu yang harusnya membuat kita hore gitu. Ya. Jadi, oke, sekarang dengan kita menerima bahwa kita hidup di dalam suatu suatu tatanan yang bukan akan selamanya begini, ya, satu tatanan yang temporer, ya, temporary. Gambarannya adalah gini, kita ini seharusnya tidak punya mental seperti kita akan selamanya begini atau selamanya di sinilah dalam tanda kutip. Tapi kita mesti punya mentalitas kita ini adalah resident alien, ya, resident alien dalam dunia ini. Yaitu bukan permanent resident, ya, bukan citizen apalagi, tapi resident alien. Resident alien itu maksudnya kayak orang Israel di Babilonia, ya, yaitu mereka bukan citizen Babilonia sepenuh-penuhnya, ya, seperti orang Bumi Putra di Babilonia, tetapi mereka itu juga disuruh untuk mendoakan kota itu, mereka disuruh untuk memperbaiki pagarnya, mereka disuruh untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu dan seterusnya. Ya, oke, good, sampai di situ bagus, ya. Yaitu kita tidak expect bahwa tatanan dunia ini akan terus seperti ini. Tapi ingat, ini harus diseimbangkan dengan poin yang kedua tadi, yaitu jangan salah berperang. Dikotominya itu harap diperhatikan. Dikotominya bukan dikotomi antara waktu dengan kekekalan. Dikotominya bukan antara materi dengan imateri. Dikotominya adalah ini, antara jahat dengan baik. Dan dikotominya adalah ini, antara zaman yang belum datang dengan zaman sekarang. Itu dikotominya. Dan kalau kita ingat dikotomi itu, maka kita bisa memahami. Kita punya penghayatan yang sering dicerminkan lewat lagu yang nggak sepenuhnya betul itu ya, tapi ingin mengungkapkan sesuatu yang betul, saya kira kerinduan yang betul yang ingin diutarakan. Jadi kita oke lah, tidak perlu terlalu mempermasalahkan ya kata-kata yang dipilih. Tapi lagu seperti apa? Lagu seperti This World Is Not My Home misalnya. This world is not my home, ya. Kita ini cuman pengembara saja. Kita ini cuman orang yang lewat, ya. Seperti orang Israel di padang gurun, kata Agustin. Orang Israel di padang gurun. Ya oke lah. Kita mengerti, asal kita mengerti apa yang ingin diutarakan. Saya kira itu baik, ya. Tapi jangan sampai salah mengerti. Kalau kita mengerti yang ingin diutarakan itu apa? Keadaan politis yang sekarang kita alami, yaitu keadaan politis di mana Allah itu memang sudah mendirikan kerajaannya dalam Yesus, tapi kejahatan masih belum sepenuhnya lenyap, dan keadaan ini tidak akan selamanya begini-begini saja, akan datang masanya itu dalam penentuan Tuhan tentu, dalam timingnya Tuhan, akan datang masa yang lebih baik. Ya, kita menerima itu. Sehingga kita tidak feel at home di dalam kejahatan. Kita mengatakan amin kepada itu. Tapi jangan disalah mengerti. Oh ya, ciptaan ini sementara saja. Nah, terus nanti satu hari kamu jadi apa? Jadi pencipta? Kan enggak kan? Keliru banget kan? Oh ya, kesementaraan ini hanya sementara. Namanya juga kesementaraan ya, sementara. Satu hari kamu jadi apa? Jadi tidak punya awal, tidak punya akhir seperti Tuhan. Kan enggak. Ya, jadi kita jangan salah mengerti. Kita harus menghayati keduanya. Yaitu apa? Yaitu keadaan yang masih mengandung kejahatan, tetapi yang sudah ada pengharapan di dalam Yesus. Seperti sekarang ini,
Tidak akan selama-lamanya seperti ini. Masa depan sedang datang. Glory is coming. Tetapi, kita juga jangan kemudian jatuh ke dalam satu penghayatan yang keliru. Yaitu kita mengharapkan yang Tuhan tidak janjikan. Tuhan tidak menjanjikan kita jadi Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kita tidak jadi ciptaan lagi. Tuhan tidak menjanjikan kita kehidupan yang imaterial. Ya. Tidak. Jadi, oke. Jadi bagaimana menghayati itu? Dengan cara ini. Menghayati sepenuhnya dalam masa 70-80 tahun kita hidup di bawah matahari ini. Seperti penulis Mazmur 90 katakan, kita harus menghitung tahun-tahun dan hari-hari kita dengan bijaksana. Setidaknya berdoa supaya Tuhan membuat kita bisa bijaksana dalam menghitungnya, menghidupinya. Karena tahun-tahun itu terbatas adanya. Ya. Dan yang kita kerjakan itu bukan cuma nungguin mati. Bukan cuma nungguin diubah. Tapi yang merupakan bagian kita adalah kita melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh berarti. Kita bolehlah pakai istilah kekekalan. Oke, pakailah istilah kekekalan. Saya kurang suka pakai istilah itu sih. Karena bisa rancu dengan kekekalan Tuhan ya. Kurang konsisten secara filosofis. Oke lah, the age to come kita pakai istilahnya. Yang kita kerjakan pada masa ini, present time, itu matters in the age to come. Itulah kira-kira yang lebih precise, tapi agak mouthful ya. Agak kayak terlalu banyak ngomong gitu. Yang kita kerjakan dalam waktu sekarang ini, itu benar-benar terhitung, benar-benar bikin perubahan, benar-benar punya makna in the age to come. Cuman, ini, sekarang ini kita belum lihat aja. Belum lihat aja. Kenapa? Karena kita itu belum lihat the whole piece. Ya, keseluruhan bagiannya kita tuh nggak lihat. Kita tuh kayak ngerjain hal yang kecil-kecil gitu. Kayak apa ya? Kayak mungkin kalau saudara bikin pesawat gitu ya. Orang yang merancang pesawat, arsitek pesawat terbangnya, dia tahu setiap detail, dia tahu keseluruhannya. Dia tahu kenapa baut ini mesti gini, alurnya mesti berapa putaran, kenapa putarannya counterclockwise, kenapa clockwise, kenapa taperingnya begini, kenapa diameternya begitu, kenapa bahannya dari titanium bukan dari baja, kenapa kalau bajanya yang 904 bukan 303 dan seterusnya. Dia tahu itu. Tapi yang bikin baut mungkin nggak tahu. Nah kita itu yang bikin baut itu. Yang bikin baut pesawat itu. Dan oke, bayangkan ini. Arsitek pesawatnya itu umurnya itu 1000 tahun. Tapi tukang-tukangnya umurnya cuma 70 tahun. Dan kita tahu arsiteknya Jagat Raya ini umurnya nggak 1000 tahun kan. Dia itu yang menciptakan waktu. Sedangkan kita cuma 70-80 tahun. Maka, ya wajar aja kalau kita nggak tahu. Kenapa Tuhan bikin kita kayak gini, menempatkan kita dalam zaman seperti ini, dan memungkinkan kita bikin begini, nggak memungkinkan kita bikin begitu. Dan memperlengkapi kita untuk melakukannya, dan seterusnya. Pintu ini dibuka, pintu ini ditutup, kita tuh nggak tahu kenapa. Mungkin adalah hints sedikit-sedikit, kadang-kadang sebagai penghiburan, sebagai kekuatan. Tapi kita tuh nggak tahu gambaran totalnya loh. Kita seperti melihat di dalam cermin, kayak kata Paulus ya. Kita belum lihat keseluruhannya. Satu hari kita akan lihat. Satu hari, bukan hari ini. Tapi iman adalah kita itu percaya yang kita belum lihat. Kita punya dasar untuk berpegang, untuk berharap mengenai sesuatu yang belum nyata, belum terjadi, belum kelihatan. Nah, itu yang kita hidupi. Ya, itu yang kita hidupi. Karena kita memang nggak ngelihat semua sih, tapi kita kenal suara yang memanggil kita. Ya, maka kita bisa mengerjakannya dengan iman. Dan yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan adalah ini. Melayani Tuhan dan sesama, mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan cara-cara yang mungkin ya kelihatannya kayak sia-sia gitu. Dan kita mungkin bisa bikin substitusi yang keliru. Nah ini
bahayanya. Bikin substitusi yang keliru dari gambaran keseluruhan itu. Gambaran keseluruhan seharusnya itu rangkaian gambar dari seluruh riwayat jagat raya dari awal sampai akhir. Kita bikin substitusi apa? Seluruh proyeksi grandiosity kita dari hari ini sampai mungkin paling-paling juga 200-300 tahun ke depan. Ya, tapi itu proyeksi grandiose kita yang mungkin juga nggak kejadian. Kayak Hitler lah, bikin arsitek seolah-olah blueprint, master plan untuk 1000 tahun ke depan. Hitler itu justify banyak pengorbanan, banyak mengorbankan orang lain, banyak kekejaman, banyak segala yang horrible, unthinkable dia kerjakan. Karena apa? Buat dia ya ini nothing lah dibandingkan dengan rencana 1000 tahun saya. Kan gitu aja. Ya, kalau kamu bunuh 1 juta orang ya mengerikan sih. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kita bisa selamatkan dalam 1000 tahun, dibandingkan dengan kemerosotan dari spesies kita, apalah artinya 1 juta manusia? Dalam skala yang lebih kecil dikerjakan juga sama Stalin ya. Walaupun resultnya kayaknya yang mati lebih banyak. Dan juga sama Mao. Rencana-rencana grandiose itu loh. Menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan bangsa Cina, bikin leapfrog, loncatan jauh ke depan dan segala macam. Itu bisa membenarkan banyak hal. Ya, kekejaman terhadap suku tertentu, ketidakadilan, apalah, kebohongan, semua itu bisa dikerjakan atas nama apa? Hal yang baik, yang besar-besar itu. Ya, rencana 1000 tahunnya Hitler dan segala macam. Lebih jaya daripada Roma dan segala macam. Itu membenarkan semuanya. Ya. Masalahnya adalah, apa ya iya gitu. Itu masalahnya ya. Apa nggak cuma mimpi itu Hitler? Ya cuma mimpi definitely. Dan surganya Hitler, ya cuma bagus buat orang-orang semacam dia. Ya, itu pun kayaknya nggak terlalu bagus ya. Karena dia sendiri apa iya itu benar-benar bahagia juga yang enggak. Ya. Jadi saya kira itu mengerikan lah, itu mengerikan. Ya, kalau kita coba untuk bikin substitusi sesuatu yang kita nggak tahu, yaitu untuk apa Allah menciptakan diri saya, memperlengkapi saya begini, menaruh saya dalam zaman ini dan seterusnya. Dengan master plan kita sendiri, kita bikin substitusi itu untuk bikin kita merasa punya makna melayani Tuhan dalam dunia ini. Maknanya pasti ini, dengan cara ini Tuhan memakai saya dan seterusnya. Mengerikan. Kita punya contohnya. Tentu skalanya jauh lebih fatal ya, Hitler, kita punya contohnya. Oke, so kita harus mengakui, itu bagian dari kita mengakui apa? Keterciptaan sebagai makhluk fana, temporal. Kita embrace itu sepenuh hati. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita tidak hidup selamanya. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita adalah makhluk fana. Kita berterima kasih sama Tuhan, satu hari kita akan dikubur dan dilupakan. We praise God for it. Ya, sudah berterima kasih sama Tuhan mengenai hal itu. Karena dengan hikmat Tuhan menciptakan itu, bukan karena sadis, bukan karena dia punya selera humor yang gelap, bukan karena dia itu apalah, just random aja, suka-suka dia. Enggak, tapi dalam hikmat dia bikin itu. Walaupun kita nggak sepenuhnya bisa ngerti. Tapi oke, kita terima itu, kita embrace itu ya. Oke. Maka kita bisa siap untuk poin yang kelima. Yaitu kita menerima bahwa Alkitab memang tidak menyediakan kepada kita goal yang eksplisit, yang konkret, lengkap dengan lokasi dan angka dan metodologi untuk kita capai, untuk kita wujudkan. Alkitab itu tidak berisi serangkaian do and don'ts yang seringkali kita tanya itu. Pak, boleh nggak Pak gini? Pak, yang agak jarang, baik nggak gini? Itu agak jarang ya. Yang seringkali boleh nggak? Dalam arti, ini bukan nggak boleh kan? Atau ini nggak boleh ya? Gitu ya. Lebih kepada negatifnya. Tapi Alkitab itu tidak memuat itu untuk hal-hal sebanyak yang kita kepengen.
Alkitab memutuskan bagi kita. Enggak. Tentu ada ya, Alkitab itu mengandung do and don'ts ya, ada, bukan enggak ada. Ya misalnya do not murder, ada kan? Jangan membunuh, ada ya. Apalagi, hormati orang tuamu, do. Ya, apa itu? Honor your parents, do honor your parents, ada. Ya, do not steal, ada. Tapi ya kan apa ya cukup ya? Do and don'ts yang di dalam Alkitab itu. Kemudian kita pakai untuk jadi guidance seluruh hidup kita. Kalau kita sepenuhnya itu apa-apa nanya Alkitab dalam arti gini boleh nggak ya, gitu apa nggak boleh dan seterusnya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ya banyak hal Alkitab nggak ngomong. Misal Alkitab tidak ngomong ya, boleh apa nggak boleh merokok. Ada nggak ayatnya? Nggak ada ayatnya loh. Kalau kita bilang ada itu mengada-ada. Alkitab kasih tahu kita nggak mobil kita harus warna apa. Jangan warna merah ya, harus putih. Jangan hitam ya, nanti boros bahan bakar karena AC-nya nanti jadi kerja keras ya kalau hitam. Enggak loh, nggak ada kan. Alkitab nggak kasih tahu kita misalnya apa, kamu ambil pekerjaan apa gitu. Sebaiknya sekolah apa. Kalau kepribadian kayak gini seharusnya ngapain. Ambil karir yang mana. Nggak ada itu. Ya kan? Banyak sekali. Kita kepengen gitu Alkitab itu diberikan kepada kita dalam rupa tabel. Atau inilah program aja udah program. Tuhan kasih kita udah biar simple aja lah. Kasih kita Google. Cuman terhubungnya bukan ke servernya Google. Terhubungnya ke servernya Tuhan gitu. Apa-apa tanya di situ. Tuhan tuh kenapa nggak kepikir gitu ya. Kayak Sergey Brin itu kan gampang aja kan. Gak usah lah kasih kita itu bukunya. Wah primitif banget kasih buku ya. Kasih Google aja satu baris itu. Box. Dialog box itu kan. Google kan gitu ya. Simple ya. Putih dialog box. Lu tanya apa aja di situ. Tuhan bisa nggak kasih kita Google yang terhubung ke server dia di surga itu? Ya bisa banget. Nggak usah Google ketik-ketik, langsung di otak gitu ya. Tuhan gini-gini, gimana nih? Langsung Tuhan jawab, ting, jawaban masuk ya. Bisa banget. Kenapa memangnya Tuhan nggak bikin gitu? Nggak kepikir. Sadis dia, kepengen kita tebak-tebak terus. Seneng dia lihat kita bingung. Enggak kan? Kamu kan tidak menuduh Tuhan begitu kan? Jadi kenapa? Kalau Tuhan itu Bapa yang menyayangi anak-anaknya, kenapa dia bikin gitu? Karena itu yang terbaik, kan gitu kan? Karena itu terbaik. So, kita mesti menerima bahwa Alkitab tidak memberikan kepada kita sebanyak yang kita perlu, sebanyak yang kita mau, do and don'ts-nya itu. Karena Alkitab memang tidak diberikan sebagai buku do and don'ts saja, atau bukan terutama sebagai buku do and don'ts. Ya. Dengan kata lain, kita mesti ganti strategi biar lebih Alkitabiah, yaitu apa? Alkitab itu diberikan kepada kita, dan Yesus diberikan kepada kita, dan ingat gak cuman itu, karena Tuhan menyatakan diri kepada kita juga lewat ciptaan. Bukunya Tuhan itu dua ya. Bukan hanya Yesus dan Alkitab ya. Tapi juga ciptaan. Ciptaan diberikan kepada kita, Yesus dan Alkitab diberikan kepada kita. Bukan untuk menjawab pertanyaan, sebaiknya saya ngapain? Atau saya nggak boleh ngapain. Tetapi untuk membentuk hati kita, pola pikir kita, karakter kita, selera kita, diri kita. Itu semua diberikan untuk bikin kamu menjadi sejenis manusia. Atau lebih tepat ini, membikin kita menjadi sejenis masyarakat. Itu yang lebih tepat sih, tapi kayaknya agak susah juga mikirinnya ya. Karena Alkitab diberikan bukan kepada kamu, singular, tapi kepada kita semua. Jadi jangan kita bayangkan Alkitab diberikan kepada misalnya apa ya, saya, kamu, dia. Tapi ini, Alkitab diberikan kepada kita. Kita semua, umat Tuhan, plural. Dalam artian apa? Tujuannya adalah membentuk kita menjadi sejenis masyarakat, sedemikian rupa sehingga kita itu bisa menghidupi jalan Tuhan. Jadi ganti paradigmanya dari
Alkitab itu isinya do and don'ts, seperti program saja, ganti itu, karena bukan do and don'ts saja, kalaupun ada itu dalam rangka tertentu, dalam rangka satu narasi tertentu sebenarnya. Dan kedua, Alkitab juga bukan berisi goals to be achieved. Nih Tuhan ini daftar belanjaannya ini ya, kamu penuhi ini semua sebelum kamu pulang ke surga. Jangan pulang ke surga dengan tangan hampa. Mesti bawa keranjang buah-buahan oleh-oleh buat Tuhan. Ya, wujudkan ini 1, 2, 3, minimal listnya itu ada 10, 2 paling atas itu minimal dipenuhi. Loh enggak gitu. Kalau kayak gitu tunjukin ayatnya. Enggak. Alkitab itu dengan kata lain diberikan kepada kita itu sebagai apa? Sebagai suatu cara untuk membentuk apa itu? Collective identity. Untuk membentuk suatu way of life dari suatu komunitas tertentu. Itu yang diberikan. Diberikan kepadamu untuk kamu menjalaninya. 613 instruksi yang diberikan kepada umat Israel di dalam perjanjian lama. Itu orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai halakah. Halakah itu kata dasarnya adalah halak. Halak itu adalah artinya berjalan. Walking. Halakah itu adalah instruksi untuk berjalan. Ya, instruksi untuk berjalan. Gimana sih cara jalannya? Nah itu. Dan kamu tahu, istilah berjalan ya, halakah, itu dipakai untuk menggambarkan seseorang yang umurnya paling pendek, paling jauh dari kekal kayaknya, yang umurnya paling pendek, di dalam list keturunan Adam lewat Set. Kamu tahu orangnya namanya siapa? Henok. Henok itu berjalan bersama Allah, lalu dia tidak ada lagi. 300 tahun dia, waktu dia tidak ada lagi. Masih tahu ya? Masih ingat kan itu kan? Henok berjalan bersama dengan Allah. Nah itu istilah berjalan itu adalah sesuatu yang terkandung di dalam cara orang Yahudi untuk menyebutkan 613 instruksi itu. Jadi 613 instruksi itu bukan sesuatu yang kayak, okay, do this, don't do that gitu. Tapi ini semua diberikan supaya untuk satu tujuan tertentu, yaitu supaya kita semua ini sebagai umat Tuhan bisa menjadi umat yang berjalan bersama Allah dan bukan berjalan bersama dunia ini. Berjalan bersama Allah. Oke? So jadi yang kita harapkan kita dapat dari Alkitab itu apa? Bukan gak boleh gini harus begitu dalam arti programatis itu, bukan. Kalaupun ada ya, nggak boleh begini, harus begitu. Itu dalam rangka memberikan kepada kita suatu jalan untuk dijalani. Nah, pergeseran dari tujuan-tujuan akhir, goal, kepada jalan, ini memerdekakan. Liberating dia. Memerdekakan kita untuk apa? Memerdekakan kita untuk, pertama ya, tidak ngarang-ngarang dari data Alkitab yang sebegitu sedikit, terus kita ekstrapolasi, kita poles-poles, kita pakai cocok logi dan segala macam, supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang memang nggak dijawab sama Alkitab. Ya, memerdekakan kita dari itu. Dan kedua, memerdekakan kita dari ini. Satu perasaan insecure, seolah-olah kalau kita tidak memenuhi goal yang kita anggap Tuhan sudah tuntut dari kita, nyata ada di dalam Alkitab itu secara eksplisit, lantas dia nggak mengasihi kita lagi, lantas dia membuang kita dan seterusnya. Kita dimerdekakan dari situ. Karena Alkitab itu bukan menyatakan kepada kita serangkaian goal untuk dipenuhi, tapi sebuah jalan untuk
dijalani. Kamu tahu kan apa bedanya goal sama jalan? Goal, tujuan akhir. Terserahlah lewat mana, pokoknya tujuannya ke sana. Itu goal. Kalau jalan apa? Lewatlah sini. Kalau kamu kuat, kamu lewat sini 2 kilo. Kalau kamu tidak kuat, mungkin 1 kilo. Tapi yang penting kamu lewat jalan yang benar. Bukan salah. Nah itu. Dan lebih tepat, jalan itu bukan kayak jalan dalam arti path, tapi way dalam pengertian kamu walking with siapa dalam perjalanan itu. Suatu journey itu dihitung. Kamu itu menjalani journey itu bareng siapa. Itu yang dihitung. Dan itu memerdekakan kita karena orang itu ada yang jalannya bisa jauh, ada yang jalannya pendek aja. Ada yang kayak Metuselah 900 tahun lebih, ada yang kayak Henok cuma 300 tahun, gak dibilang Henok sepertiganya Metuselah besarnya. Tapi kita sering terobsesi kayak murid-murid Yesus di zaman Yesus masih hidup dalam dunia ini, siapa yang paling besar di antara kita? Siapa yang paling besar? Siapa yang paling bisa koleksi? Itu loh, goal-goalnya Tuhan untuk kita penuhi. Tapi it doesn't work that way ya. Alkitab bukan mengenai itu. Bukan mengenai goal untuk dipenuhi, tapi mengenai jalan untuk dijalani. Makanya Yesus itu mengingatkan mereka yang sibuk dengan urusan yang diurusi dunia ini. Siapa yang paling besar? Lucu sekali. Ya. Jadi bagaimana membedakan jalan Tuhan? Nah, membedakannya Paul Marshall katakan, ya kita melihat dunia ini dari kacamata Alkitab. Dan bukan melihat Alkitab dari kacamata dunia. Jadi Alkitab memang tidak mengatakan beberapa hal se-eksplisit yang kita ingin dia itu bisa katakan. Ya. Tapi kalau dia tidak eksplisit ya diterima. Mungkin memang kita punya pertanyaan yang salah. Jadi Alkitab memberikan pada kita mata untuk kita bisa lihat. Untuk bisa membedakan jalannya yang mana. Supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya, kita itu bisa mencari tugas-tugas atau kemungkinan-kemungkinan kita bisa kerjakan dalam hari-hari kita di bawah matahari yang secara murni, secara sejati, secara jujur kita bisa katakan itu fulfilling. Ya, fulfilling. Kamu waktu mengerjakannya tidak merasa hampa. Kamu waktu mengerjakannya mungkin capek secara badan, tapi tidak merasa wasted. Kamu tidak merasa exhausted. Kamu dipenuhi sukacita. Seperti Yesus lah. Yesus kan gak bisa dibilang nganggur-nganggur, gak jelas. Matahari terbit nungguin matahari terbenam gitu. Gak ada gitu kan. Tapi juga Yesus itu tiap hari itu kayak kecapean, kehabisan energi, lalu kayak atau sebaliknya ya, hidupnya hampa, nggak tahu hidup buat apa gitu. Nggak gitu kan? Yesus itu workaholic gak? Siapa yang bilang di sini Yesus itu workaholic? Yesus itu always in the hurry apa enggak? Selalu tergesa-gesa nggak Yesus itu? Yesus itu merasa overwhelmed apa tidak? Dengan tugas-tugasnya. Tertindas oleh jadwal tidak Yesus itu? Ya tidak lah ya. Ya. Kenapa? Karena orang yang seperti itu diperbudak oleh pekerjaannya. Mereka itu budak-budak di Mesir tuh begitu. Ya. Tapi Yesus kan bukan menjalani eksistensi budak. Dia menjalani eksistensi sebagai anak dari bapaknya. Ya. Jadi dia bukan punya mentalitas kalau saya tidak memenuhi kuota batu bata saya hari ini saya akan kena marah sama mandor saya di surga. Enggak. Ya. Dan ini selaras seperti yang dikatakan John Calvin dalam Institutes, buku yang kedua, bab yang ketiga, poin ke-19.5. Dia katakan ketika hari Tuhan tiba, kerja kita itu diterima bukan karena cukup bagus. Kerja kita diterima karena kita anak Allah. Kita itu
Jangan terintimidasi dengan satu perbandingan diri kita sama orang-orang lain. Karena Tuhan itu menciptakan all creatures great and small ya. Dia bikin semut, dia bikin Tyrannosaurus Rex. Dia bikin John von Neumann, dia bikin anak yang IQ-nya cuma 50. Tuhan bikin, gak tahu, Mike Tyson yang lehernya lebar itu, yang dipukul berkali-kali juga gak KO, kecuali waktu kurang latihan. Tuhan juga bikin orang kayak saya yang kayaknya kena angin pukulannya Tyson juga terbang gitu. Tuhan bikin segala makhluknya, besar dan kecil, berbagai ragam, dan dia bukan kemudian mengatakan yang, segala-galanya yang ini, sisanya hanya figuran, enggak kan? Semua kita berperan, seperti dalam suatu orkestra yang baik ya. Ada alat musik yang suaranya keras, ada yang suaranya kecil, ada yang bunyinya itu lama, ada yang bunyinya cuma pelan, ada yang bunyinya sering, ada yang bunyinya cuma satu kali. Tapi semuanya matters. Demikian dalam drama atau riwayat alam semesta, semuanya matters. Jadi yang paling penting itu adalah apa? Yang paling penting adalah relasi kita sama Tuhan ya. Yang paling penting kita berjalan sama siapa. Oke? Karena pekerjaan kita diterima karena kita itu siapa. Kita adalah anak Allah yang diadopsi sama Tuhan. Dan ingat ya, Agustinus mengatakan apa? Memang kita itu tanpa Tuhan gak bisa ngapa-ngapain, kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan gak butuh kita. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan kita? Tuhan kan gak butuh kita, tanpa kita Tuhan bisa. Tanpa Tuhan kita gak bisa, betul ya? Jadi urusan bisa gak bisa nih, kayak gitu. Tanpa Tuhan kita gak bisa, tanpa kita Tuhan bisa. Tapi kenapa kita ada? Yang pasti ini, banyak hal kita nggak tahu lah ya kenapa kita ada. Tapi satu hal yang pasti, kita ada karena Tuhan kepingin kita ada. Setuju nggak? Kita ada karena Tuhan kepingin kita ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena satu, siapa bisa melawan kehendak Tuhan? Kedua, siapa bisa melawan kehendak Tuhan? Ya, dalam arti kalau Tuhan bikin kita ada, Tuhan mau kita ada, kita bisa nggak ada? Tuhan bikin kita ada. Kita nggak bisa menolak kehendak Tuhan. Kita ada karena Tuhan menghendakinya. Seperti alam semesta ini ada karena Tuhan menghendakinya. Apakah Tuhan membutuhkannya? Tidak butuh. Sekarang saya tanya, kita lebih sering merasa dibutuhkan Tuhan atau diinginkan Tuhan? Kalau kita merasa dibutuhkan Tuhan, ketahuilah itu keliru. Tuhan gak butuh lu. Tapi bukan berarti Tuhan gak kepengen lu ada. Tuhan kepengen lu ada. Dan itu lebih berarti karena dia gak butuh lu. Orang yang gak butuh lu tapi mengadakan lu, itu lebih kepengen lu ada daripada orang yang kepengen lu ada dan pada saat yang sama dia butuh lu memang. Ya mungkin dia mengadakan lu karena dia butuh sih. Jadi gak benar-benar lu yang dia inginkan. Tapi apa yang lu bisa adakan, yang lu bisa layankan. Tapi Tuhan tuh gak butuh itu semua. And yet lu ada di topang. See? Artinya apa? Keberadaan kita memang tidak dibutuhkan oleh Tuhan, tapi diinginkan. Maka orang-orang yang merasa tidak diinginkan ya, kayak apa itu? Lagu yang sedih itu ya, I'm Nobody's Child. Siapa itu yang nyanyi? Saya kok lupa jadinya. Masih tahu lah ya lagu itu ya? I'm Nobody's Child. Itu kan cerita mengenai anak buta di panti asuhan. Di panti asuhan ada banyak anak. Anak itu satu persatu pergi dengan orang tua barunya ke rumah mereka yang bagus, masa depan yang lebih cerah, disayangi. Satu anak ketinggalan. Tiap kali ada orang tua mau adopsi dia, waktu tahu dia buta, nggak jadi, cancel. Sedih banget kan? Lebih sedih daripada kalau order Grab di cancel. Ya.
Dan dia bilang, I'm nobody's child. Kenapa? Karena saya buta. Dan saya punya harapan satu hari kelak, saya dibangkitkan dengan tubuh yang baru, di satu tempat di mana nggak ada orang buta. Semua orang buta bisa lihat. Oh, indah sekali ya lagunya ya. Tapi kalau kita transpose dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, nggak ada satupun dari kita itu yang seperti nobody's child itu. Kita itu somebody's child. Kita itu anak Allah yang kagak butuh kita. Can you imagine that? Jadi apa hubungannya dengan alasan kamu untuk hidup? Your reason for being. Alasannya ini, karena Allah menginginkan kamu ada. Allah menghendakinya. Ya, saya kira itu alasan yang cukup untuk kita menjalani hari-hari kita di bawah matahari. Karena kita adalah pribadi yang diinginkan untuk ada oleh yang mengadakan jagat raya ini. Dan itu mengerikan loh sebenarnya. Itu unthinkable. Kenapa? Lu bayangin ya. Kalau kamu adalah orang yang kerja di sebuah perusahaan kecil. Perusahaan kamu karyawan cuma 4. Semua orang kenal bosnya kenal semua bawahan. Kira-kira beda nggak dengan kamu kerja di sebuah perusahaan, karyawannya 14.000. Kamu satu dari 14.000. Kira-kira gimana, bos gede kamu gitu, kenal kamu pribadi nggak? Ya jangan Arab lah ya. Kalau dia kenal ya puji Tuhan, nggak kenal ya wajar aja, 14.000 kan, gimana bisa kenal? Tuhan tuh anaknya berapa? Manusia yang diciptakan Tuhan tuh berapa? Puluhan miliar loh. Dan ngomong-ngomong itu cuma di atas satu butir debu kecil di jagat raya ini kan. Urusan Tuhan tuh banyak, gak cuma ngurusin manusia loh. Ya, pemerintahan seluruh jagat raya ini, bumi itu cuma satu debu kecil. Itu pun manusianya ada puluhan miliar yang pernah lahir. Kita salah satu aja dari antaranya. Tuhan itu peduli sama satu helai rambut kita jatuh. Tuhan tuh peduli sama gerakan hati kita, begitu intim. Tuhan tuh kayak, kita bisa bilang apa ya, Tuhan tuh kayak komentar orang soal Bill Clinton. Kok Bill Clinton? Orang komen mengenai Bill Clinton begini, gak tahu bener, gak tahu enggak. Kalau dia ngobrol sama lu, waktu dia ngobrol sama lu, dia intens mendengarkan lu, seolah-olah cuma ada lu dalam dunia ini. Kira-kira komen seperti itu, gak tahu lah mengenai Bill Clinton ya, ini bener apa enggak ya. Tapi mengenai Tuhan ini pasti benar. Tapi Tuhan itu kan punya urusan gitu banyak ya. So can you imagine, dia menginginkan kita, dalam arti dia mengasihi kita. Kayak begitu. Oke, so bagaimana ini bisa membawa kita menemukan panggilan kita? Panggilan kita menjadi manusia. Yaitu tadi, ya kita melihat Alkitab lalu kita mengetahui di sana kisah hidup mengenai untuk apa umat manusia itu ada dalam dunia ini. Kita dititipi dunia ini, kita dititipi ciptaan, menjadi pemimpin dari ciptaan, kita mengelola ini semua dalam waktu kita yang pendek, yang fana itu. Oke. Poin yang ke-6. Jadi relasi mesti mendahului program dan aktivitas. Relasi mesti mendahului apa yang kita kerjakan. Karena yang kita kerjakan itu tidak menambah sedikit pun dari cinta Tuhan pada kita. Dan approval Tuhan kepada kita. Enggak nambah sedikit pun. Ya, dan enggak mengurangi sedikit pun juga. Jadi kita ini bukan melayani Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Bukan supaya kita jadi somebody, tapi karena kita adalah somebody. Bukan supaya Tuhan itu tidak membuang kita. Tapi karena Tuhan tidak membuang kita. Ya, karena Tuhan setia, maka kita melayani Dia. Oke. That's it. Saya kira untuk hari ini, lalu saya akan masuk kepada pengenalan buku yang saya akan pakai dalam serial yang berikutnya ya. Nanti saudara bisa tanya setelah saya kasih presentasi mengenai buku yang saya akan pakai berikutnya ya. Buku yang saya pakai berikutnya itu adalah buku kecil. Saya bawa bukunya sih. Saya bisa kasih lihat sekecil apa bukunya ya.
cuman segede gini. Judulnya pun ada kecil-kecilnya, Your God is Too Small, dikarang sama J.B. Phillips. Ini buku tahun 1952. Tapi ini cetakan tahun 1968 ini yang di tangan saya ini. Sorry, 63 di tangan saya ini. Dan sudah cetakan ke-18. Jadi artinya bukunya cukup laris ya. Pengarangnya adalah seorang pendeta ini, Anglican, ya, seorang pendeta Anglican, dan juga seorang Bible translator. Dia adalah penerjemah dari Perjanjian Baru, ya, The New Testament in Modern English, itu dia penerjemahnya. Dan dia menerjemahkan itu karena dia menemukan waktu dia jadi chaplain dalam Perang Dunia Kedua, bahwa anak-anak muda itu nggak ngerti terjemahan King James Version gitu, yang luas dipakai di Inggris. Gak ngerti itu, ya, baca itu gak ngerti. Padahal itu masih tahun-tahun itu ya, Perang Dunia Kedua kan, tahun 39 gitu ya, tahun berapa itu, 33 gitu ya, enggak, 33 belum ya, 39 gitu ya, 40. Anak-anak muda zaman itu tuh gak ngerti gitu. Apalagi sekarang ya, maka dia terus menerjemahkan ini. Nah, kemudian dia ngarang buku ini, dan buku ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama itu, dia tulisnya destruktif, tapi saya terjemahin aja dekonstruktif, karena dia nggak benar-benar distract ya, tapi kayak dekonstruk sebenarnya. Dekonstruk itu apa ya? Dekonstruk itu kayak dia menjelaskan dari mana asal muasalnya konsep-konsep yang salah soal Tuhan. Nah, judul bukunya sendiri menarik ya, Your God is Too Small. Tuhanmu terlalu kecil. Perhatikan di sini, Tuhanmu, bukan Tuhan. Jadi dia nggak ngomong Tuhan itu terlalu kecil, bukan. Tapi Tuhanmu itu terlalu kecil. Dan itu cara halus untuk dia mengatakan ini. Tuhanmu bukan Tuhan. Tuhanmu itu berhala. Ya, maka bagian pertama dekonstruktif, atau dia sendiri pakai istilahnya destruktif, itu adalah destruction of idols sebenarnya. Penghancuran berhala-berhala. Penghancuran dari Tuhan-Tuhan yang terlalu kecil. Dan Tuhan-Tuhan yang terlalu kecil itu yang pertama dia hancurkan itu adalah ini. Conscience. Hati nurani. Ya. Yang dia sebut sebagai resident policeman, polisi RT RW gitu ya. Yang kedua itu Tuhan yang sebetulnya itu sisa-sisa dari pendidikan ayah ibu ya, parental hangover. Jadi papa mamamu menanamkan kebiasaan, tradisi, nilai-nilai tertentu yang terus kamu salah artikan sebagai Tuhan. Saya punya kawan orang ateis dalam suatu seminar ya, dia pernah mengatakan, ya lu pertanyaan utamanya adalah lu bagaimana bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara dari pengasuh lu. Ya, suara dari pengasuh lu sebenarnya, nggak tahu lah itu mungkin nenek lu, papa lu, mama lu, whatever. Parental hangover, ya itu God that is too small. Yang ketiga, grand old man. Nah ini sering kali ya, orang tua di atas sana ya. Orang tua berjenggot gitu. Nah itu juga too small God gitu. Nanti saya punya rencana pembahasan adalah tiap 3 lah gitu ya. Jadi kira-kira saya sesuaikan juga sih dengan isinya. Ya, tapi kira-kira sekitar 3 bab gitu. Karena babnya pendek-pendek ya, bukunya juga tipis. Yesus yang meek and mild gitu. Ya, ini kan bahkan ada lagunya gitu ya. Yesus yang lemah lembut gitu. Ya. Lalu Tuhan sebagai absolute perfection, ya. Tuhan sebagai ideals. Dan kita perlu tahu istilah ideals, kan kita suka merasa simpati sama orang yang idealis ya. Oh, saya senang orang itu idealis. Kita lupa idealis itu ada sisi gelapnya loh. Karena kata ideal itu dari kata eidos, dan dari kata eidos itu dekat sekali dengan kata idols juga. Ya. Tuhan itu bukan ideals. Dan Christian idealism itu nggak bagus itu. Christian idealism itu nggak bagus. Atau ini heavenly bosom, ya. Jadi satu bosom itu sih dada ya. Jadi kayak satu shoulder to cry on, tapi di atas sana gitu. Yang selalu siap sedia menerima kamu. Itu pun adalah satu Tuhan yang palsu. Atau ini, God in the box ya. God in the box ini boxnya di situ box denominational. Jadi kayak Tuhan
gini deh, saya tanya deh, menurutmu Yesus itu orang Katolik apa orang Anglikan atau orang Lutheran atau orang Reform atau orang Pentakostal atau Yesus itu orang apa ya? Tuhanmu orang apa? Tuhanmu itu gerejanya di mana? Nah, itu kira-kira ya pertanyaannya ya. Nah, saya kira kamu mungkin akan menjawab, of course, Reform Injili, Tuhan itu. KTP-nya Tuhan ya, agamanya Tuhan, Reform Injili, oke. Yang ke-8, Tuhan itu Managing Director, ya, atau mungkin CEO ya, Tuhan itu CEO. Oke, bahkan ada orang yang menulis buku judulnya Jesus CEO gitu ya, mungkin kayak gitu. Atau second hand God, karena kita ini sering membaca fiksi kan, fiksi itu very powerful membentuk pikiran kita. Tapi fiksi yang masuk ke otak kita ini, yang membentuk diri kita, itu fiksi yang menggambarkan Tuhan ini kayak apa sebenarnya. Itu kita perlu untuk cermati juga gitu. Atau ini, Tuhan yang selalu mengecewakan, ya, perennial grievance, disappointing God. Nah, ini pun adalah Tuhan yang palsu. Atau ini, pale Galilean. Atau ini, projected image ala Feuerbach. Atau ya lain-lain. Ya. Lalu masuk kepada konstruktif. Ya, ini saya cepat aja lah ya. Ini semua. Lalu kemudian saudara bisa hitung sendiri ya, kira-kira ada 10 pertemuan gitu. Lalu saya kutip dari Carl Sagan punya. Your God is too small for my universe, kata Carl Sagan. Setelah saudara membaca buku ini, mudah-mudahan saudara bisa bilang begini. No, your universe is too small for my God. Tapi ngomong-ngomong, kita perlu bertanya dulu pertanyaannya Augustine. What do I love when I love my God? Nah, ini pertanyaannya Augustine ini membawa kita untuk memikirkan ya. Ini pertanyaan teologis. Kita itu betul-betul sebetulnya berjalan bersama Tuhan, mencintai Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau kepada apa sebenarnya? Tuhanmu itu apa? Nah, Augustine menjawab begini ya. Apa yang aku cintai ketika aku mencintai Tuhanku? Pertama, destruksi. Ya, tentu bukan sweet melody of harmony and song, not the fragrance of flowers, perfumes, spices, not manna or honey, not limbs such as the body delights to embrace, ya. Bukan. It is not this that I love when I love my God. And yet, when I love Him, it is true that I love a light of a certain kind, a voice, a perfume, a food, an embrace, but they are of the kind that I love in my inner self when my soul is bathed in light that is not bound by space. Jadi, tentu saja yang saya cintai ketika saya mencintai Tuhan saya, juga hal-hal itu, tapi hal-hal itu ketika jiwa saya berada dalam suatu keadaan tertentu. Ketika dia dimandikan dengan cahaya. Ketika dia mendengarkan suatu suara yang tidak menghilang. Ketika dia menghirup satu wewangian yang tidak hilang diterpa angin. Ketika dia tasting food ya yang tidak habis ketika dimakan. Ketika dia, nah ini paling menarik menurut saya, cling to an embrace from which it is not severed by fulfillment of desire. Ketika kamu memeluk dan kamu terdorong untuk memeluk oleh hasrat yang egois dari dirimu sendiri, maka yang kamu inginkan itu akan padam seiring dengan terpenuhinya desire itu. Tetapi ketika kamu mengalami Tuhan, tidak seperti itu. Ya, itu adalah satu pelukan yang bisa selamanya. Nah, inilah yang aku cintai ketika aku mencintai Tuhanku, kata Augustine. Ya, kira-kira dalam spirit ini nanti saudara akan menjumpai pembahasan buku ini. Ya, jadi semacam refleksi kritis soal teologi lah, soal teologi kita. Bukan mengkritisi Tuhan ya, tapi mengkritisi penghayatan kita soal Tuhan. Dan itu tradisinya tentu satu Alkitab lah ya. Oke? Nah, sekarang kita masuk lagi ke
pembahasan yang tadi. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Let's say kalau misalkan orang itu mati bunuh diri ya, misalnya orang itu memang niatnya mau bunuh diri, padahal dia sudah tahu rencana Tuhan spesifik buat dia itu adalah gini, tapi dia memutuskan, let's say contohnya dia dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan gitu, tapi dia memutuskan karena dia depresi, karena keinginan contohnya dia mau jadi seorang musisi yang terkenal, dia nggak jadi, akhirnya dia mati bunuh diri gitu, instead dia masuk ke STT. Dan pertanyaannya adalah apakah itu meniadakan rencana Tuhan dalam kehidupan dia sehingga hal itu tidak in the future tuh nggak akan terjadi gitu loh. Maksudnya nggak akan terjadi. Jadi artinya rencana Tuhan bisa dikatakan fail dan tidak jadi gitu loh. Karena satu orang ini udah memutuskan akhiri seperti itu. Terima kasih. Oke, kita harus bedakan antara rencana Tuhan dengan kedaulatan Tuhan. Seperti kita harus bedakan juga antara keinginan Tuhan dengan kehendak Dia yang Dia memang sudah tetapkan untuk terjadi. Dalam arti keinginan itu ya keinginan moral Dialah mengenai apa yang baik, mengenai apa yang tepat untuk dikerjakan. Kalau kita membedakan ini, kita akan mengerti bahwa membunuh siapapun itu yang kita bunuh, orang lain atau diri sendiri, adalah selalu di luar kehendak moral Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Seperti Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Betul ya? Tuhan tidak pernah menginginkan pencurian atau apapun ya, seperti itu. Tapi apakah terjadi hal seperti itu? Ya kita nggak usah kasih contoh bunuh diri, kita kasih contoh yang lain, banyak sekali, ada ribuan. Pencurian, ya, peperangan, kelaparan, dan semacam. Tuhan menginginkan itu enggak? Secara moral, menyenangkan Tuhan itu? Ya tidak ya. Tetapi apakah itu ada di dalam wilayah kedaulatan Dia? Wilayah kedaulatan Tuhan, ada enggak? Apakah Tuhan berdaulat atas apa yang dikerjakan Fir'aun? Apa yang dikerjakan Herodes, Pilatus, Yudas? Ya dong. Tuhan tidak tepok jidat lalu menangis meronta-ronta, pukul-pukul lantai surga. Putus asa Tuhan waktu melihat Yudas menyerahkan Yesus. Kan enggak gitu ya. Semua itu ada di dalam kedaulatan Dia. Tapi apakah Tuhan suka dengan itu? Dia tersenyum melihat Yudas menyerahkan Yesus. Ya enggak lah. Ya, jadi Calvin membuat pembedaan itu antara kehendak moral Tuhan dengan ketetapan yang pada akhirnya menjadi bagian dari rencana Dia yang Dia kerjakan. Tetapi rencana Dia itu apa? Dia nggak kasih tahu kita. Itu akan Dia kasih tahu kita nanti. Sekarang enggak. Nah maka itu biar kita nggak usah urus, itu urusan Tuhan. Yang Tuhan bukakan kepada kita apa? Kehendak moralnya. Mengenai apa yang baik, apa yang indah, apa yang benar, itu yang Dia bukakan kepada kita di dalam Yesus. Dia membukakan kepada kita itu jalan kehidupan. Dia membukakan kepada kita apa yang terbaik untuk dikerjakan sih dalam hidup ini. Jalan terbaik untuk dikerjakan. Ya kita kerjakan itu. Itu kira-kira jawaban saya. Jadi apakah kita bisa kemudian menggagalkan rencana Tuhan dalam arti ketetapan kekalnya? Nggak bisa lah. Siapa kita? Apakah misalnya ya, apakah kalau saya gagal untuk menang hadiah Nobel gitu ya, saya menggagalkan rencana Tuhan untuk nggak tahulah menjadikan saya sebagai pemenang hadiah Nobel pertama di Indonesia gitu? Ya enggak lah. Kalau misalkan spesifik loh, panggilan spesifik misalkan untuk masuk STT gitu loh, masuk teologi, tapi dia sendiri menolak gitu. Dia menolak terus sampai akhir hidupnya meninggal. Itu contoh misalkan itu. Ya, jadi asumsi kita itu adalah kita tahu apa rencana kekal Dia sekarang. Apa benar asumsi itu? Kalau orang itu menolak terus sampai dia meninggal, ya, pada usia 80 misalnya, apakah kita bisa dengan confident mengatakan rencana Tuhan itu dia masuk STT, sekarang gagal tuh karena orang itu menolak terus? Kita tahu dari mana?
Kan Tuhan nggak membukakan rencana kekalnya itu. Not yet. Ya. Dan orang-orang seperti Calvin mengatakan, ya pada akhirnya Tuhan membukakan. Kapan Tuhan membukakan? Ya waktu udah kejadian itu loh. Itu caranya Tuhan membukakan. Karena penyelenggaraan sejarah ini adalah penyingkapan dari kehendak Tuhan. Penyelenggaraan sejarah ini sendiri adalah revelation. Karena Tuhan kan bukan hanya create, sustain, tapi juga govern the universe. Kira-kira begitu. Gimana caranya Jokowi menyingkapkan sikap dia terhadap kenaikan BBM, Pertalite misalnya. Ya waktu kamu beli bensin lo kok harganya 10.000, ya itulah kehendaknya dia, kan gitu. See? Tuhan menyingkapkan kehendaknya kan gak cuma lewat gini kan, bisikin di kuping, kayaknya cuma sedikit sekali dia pakai cara itu. Kehendak Tuhan manusia ada, dia bikin manusia ada, ya kan gitu caranya dia menyatakan kehendaknya. By doing it. Kan itu ya. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Pernyataan dari pemeliharaanmu, kesetiaanmu, kehendakmu dalam masa hidup kami. Kami menyerahkan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pahami. Hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami, singkapkan kepada kami. Kiranya boleh kami simpan dalam hati kami. Boleh menjadi cara Tuhan membuat kami lebih bersyukur atas hidup ini, membuat kami boleh lebih mengerti jalan yang harus kami tempuh, harus kami jalani dengan ucapan syukur dan dengan cinta kepadamu, sehingga kami ini boleh lebih menyenangkan hatimu dengan hidup kami yang Engkau sendiri berikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.